Halo teman-teman semuanya, welcome back to Easy to You. Balik lagi sama Kia di sini. Jadi kali ini Kia akan membahas mengenai salah satu cerita dari dinasti ataupun kerajaan Inggris lagi, dari dinasti yang sama dan juga keluarga yang sama nih ya, Sobat Easy. Dimana kalau misalnya Sobat Easy itu pernah nonton video Kia yang sebelumnya mengenai Anne Boleyn, Ratu Tanpa Kepala itu, kalian boleh lihat di sini, boleh juga di kiri, pokoknya di sinilah ya. Itu kalian pasti udah nggak asing lagi dengan namanya Mary Tudor. Mary Tudor nggak asing kan pasti kan? Nah jadi teman-teman, Mary Tudor ini tuh singkatnya merupakan ratu yang naik tahta, ratu naik tahta tanpa adanya pernikahan dan terkenal dengan kekejamannya gitu. Karena spoiler dikit, dia itu membakar 300 orang hidup-hidup ya, membakar hidup-hidup 300 orang. Nah gitulah pokoknya, kejam ya teman-teman ya. Jadi Sobat Easy nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas kisahnya di Ceria Cerita bareng Kia. Nah, jadi Sobat Easy, Mary Tudor ini tuh merupakan anak pertama dari pasangan Raja Henry ke-8 dan juga Catherine dari Aragon, yaitu istri pertama dari Raja Henry ke-8. Nah, jadi si Mary ini tuh lahir di Istana Placentia, Inggris pada tanggal 18 Februari 1516. Mungkin kalian ada yang sama tanggal lahirnya, kalian boleh komen di bawah. Berarti kalian saudara, mungkin nggak saudara sih. Ya sama aja gitu ya. Dan jadi Sobat Easy, si Mary ini tuh sebenarnya punya banyak saudara. Tapi karena saudara ini pada meninggal, alhasil dia bisa dikatakan sendiri lah gitu kan. Nah jadi kalau misalnya, ini balik lagi sih, kalau kalian nonton video sebelumnya, kalian tuh pasti nggak bakal asing lagi gitu dengan cerita keluarga mereka, di mana si Mary Tudor ini tuh sebenarnya gimana ya kita bilangnya, anak yang nggak diinginkan juga enggak gitu ya. Pasti setiap anak itu ya diinginkan seperti itu, kalau untuk apa ada gitu. Tapi si Raja Henry ini, yaitu merupakan ayah dari Mary ini, itu memang menginginkan anak laki-laki, tapi nggak dikasih lah istilahnya gitu sama yang maha kuasa. Dan si Raja Henry ini itu menginginkan anak laki-laki untuk dapat mewarisi tahta gitu ya, sebagai pewaris tahta. Sedangkan kalau Mary ini kan dia posisinya cewek ya. Makanya si Raja Henry ini tuh bukan ingin sih, makanya dia tuh menikah berulang-ulang kali sampai ketemu anak cowok. Pokoknya kayak gitu. Ya kalau misal pernikahannya itu didasarkan cinta atau enggak, ya pasti ada cinta juga sih ya. Nggak mungkin dia menikahkan orang dengan ya cuman motivasi ingin punya anak cowok aja, tuh nggak mungkin banget gitu. Jadi Sobat Easy, bisa kita simpulkan gitu bahwasanya si Raja Henry ke-8 ini tuh bukan kurang suka sebenarnya. Dia tuh pengen anak cowok kayak gitu sebagai pewaris tahta. Sedangkan kan dia dapatnya si Mary Tudor gitu kan. Beberapa kali anaknya meninggal, dan nikah lagi, nggak nemu juga anak cowok. Jadi mungkin ada timbul pengasingan gitu ya. Bukan pengasingan gimana ya, maksudnya si Mary Tudor ini tuh diasingkan gitu Sobat Easy. Jadi Sobat Easy, dikarenakan satu dan lain hal, apalagi dipicu dengan gak boleh naiknya lah si Mary Tudor ini menjadi seorang ratu karena dia cewek, ya kan? Timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin salah satunya dengan pengasingan dari antara Catherine dan Mary. Jadi bisa dikatakan si Henry ini selaku ayah tuh melarang si Mary Tudor ini untuk bertemu ibunya atau berinteraksi, itulah dilarang gitu. Nah, gimana kita sebagai anak dilarang berinteraksi itu kan agak sulit gitu ya, agak kayak nggak nyaman aja gitu. Nah mungkin karena si Henry ataupun si Mary ini tidak diberikan kesempatan untuk menjumpai ibunya yang merupakan ya motivasi ataupun role model dia dalam hidup lah ya, timbullah rasa dimana dia tuh kayak kecewa sama ayahnya gitu. Dan itu menimbulkan rasa benci bisa jadi. Itu cuma Mary Tudor yang tahu sih sebenarnya. Cuman kayak rasa kayak kenapa sih ayah mungkin gitu, kenapa harus kayak gini gitu. Nah karena si Mary Tudor itu hidup di lingkungan yang seperti itu, terbentuklah karakter dia ataupun kepribadian dia itu yang membuat si Mary ini menjadi pendendam dan penuh kebencian gitu. Mungkin kebenciannya itu terhadap situasi juga bisa gitu. Kenapa ini semua harus terjadi kepada aku dan kenapa harus aku gitu kan. Jadi teman-teman, karena adanya beberapa pernikahan yang dilakukan oleh Henry, Raja ke-8 tadi, adalah akhirnya alhamdulillahnya ketemulah satu anak cowok namanya si Edward, Raja Edward. Dan setelah Raja Henry meninggal, adik tiri dari si, siapa namanya tadi? Mary Tudor ini, dialah yang naik kayak gitu. Yang cowok tuh namanya
Raja Edward ke-6. Ya, ke-6. Nah, jadi Raja Edward ke-6 itu naik setelah Raja Henry wafat pada tahun 1547. Udah lahir kalian? Belum kan? Nah, jadi kedudukannya itu diganti dengan si Raja Edward, dan kepemimpinan Edward ini sebenarnya nggak berlangsung lama Sobat Izzy, dikarenakan 6 tahun selanjutnya Edward udah meninggal dunia. Ini kan udah timbul lagi nih kan, waduh, adik dia udah meninggal dunia nih, siapa lagi nih yang naik kayak gitu. Sedangkan cowok nggak ada lagi lain. Emang anaknya itu cuma Mary Tudor, Elizabeth kayak gitu. Ini kan siapa nih gitu. Iya kan, emang kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah kena harta, tahta, wanita itu emang agak rumit gitu. Apapun itulah, dari teman bisa pecah, dari keluarga juga bisa renggang segala macam. Makanya hati-hati dengan 3 kata kematian itu ya. Lanjut. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum wafat gitu ya, sebelum si Edward ini wafat, dia tuh melakukan sebuah gagasan ataupun terobosan untuk dapat mencegah agar si kakaknya ini, Mary Tudor ini tuh nggak boleh naik jadi ratu. Alhasil dengan apa coba? Dia nunjuk sepupunya yang namanya Lady Jane Grey sebagai pewaris dari dinasti Tudor untuk menjaga kedudukan kerajaan sebagai kerajaan Protestan. Ini kan makin panas lah si Mary ya kan? Kayak mana dia nggak panas? Sudah dia pertamanya harusnya dia yang naik, terus dia nggak jadi, udah ada adiknya, nih udah adiknya meninggal, terus adiknya tunjuk sepupu, sedangkan menurut dia ada yang lebih layak, yaitu aku gitu ya kan, harusnya aku yang di sana gitu. Nah, karena Mary ini tidak terima dengan keputusan yang dilakukan oleh sang adik tirinya tadi, akhirnya Mary pun kabur ke East Anglia. Ada yang tahu tempatnya? Atau mungkin kalian udah pernah ke sana dan mengumpulkan pasukan di sana. Jadi istilahnya kayak Mary ini sudah membuat kuda-kudaan, bukan kudaan, maksudnya ya membuat inilah istilah prepare gimana caranya aku harus bisa mendobrak, aku harus bisa naik dan segala macam halnya. Dan kerennya, cuman dalam kurun waktu 9 hari Mary bisa menjatuhkan si Jane Grey tadi yang merupakan sepupu yang ditunjuk oleh Edward, adik tirinya tadi. Keren kan? Keren kali lah. Kayak mana keren? Kalau kalian di posisi si Mary kayak mana? Apakah kalian tetap mementingkan nih jabatan kah? Menjatuhkan segala macam kah, atau kalian kayak ya udah aku ikhlasin aja gitu. Tapi itu tadi lah ya, kalau orang udah kena tiga hal kematian tadi, 3 hal kata kematian tuh emang udah agak sulit kayak gitu. Mungkin kita juga kalau udah dihadapkan dengan itu, kita bakal bingung harus bertindak apa. Dan setelah 9 hari tadi, akhirnya si Mary pun mendeklarasikan posisinya sebagai ratu. Disinilah timbul bahwasanya ratu pertama yang naik, ya istilahnya ratu pertama di Inggris yang bisa naik tanpa adanya pernikahan. Karena posisinya si Mary belum nikah sama siapa-siapa gitu. Gimana dia mau nikah ya? Posisinya dia tuh trauma juga sebenarnya. Bukan trauma gimana-gimana sih. Ya kita dalam hidup aja kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kita gak nyaman, kita lihat mungkin kayak aduh aku gak mau lah gitu. Apalagi dia lihat mungkin ayahnya yang nikah berkali-kali, dengan gimana rasa sakit ibunya yang dia lihat langsung depan mata kepala dia gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan untuk dia nggak mau nikah kayak gitu. Dan kita nggak bisa salahkan itu juga, dia punya trust issue tersendiri lah sebenarnya gitu ya. Oke Sobat Distu, ternyata selama pemerintahan si Mary ini itu dia sangat mengedepankan agama Katolik. Sedangkan di masa pemerintahan dulu, yaitu masa pemerintahan sang ayah Raja Henry ke-8 dan juga sang adik Raja Edward ke-6, itu kan gimana ya, itu mengusungkan ataupun mengedepankan agama Protestan gitu. Nah ini kan udah gap, ada yang berbeda gitu kan, berbeda jalan lah istilah gitu. Dan dari sini tuh timbul banyak hal-hal yang tidak diinginkan, timbul banyak pro kontra juga dari para masyarakat yang ada di sana gitu. Karena sebelumnya itu udah diusung dan dikedepankan agama Protestan, karena pemimpinnya juga in agama Protestan, jadi kan agak sulit ya untuk Mary ini bisa mengedepankan lagi Katolik dan istilah menaikkan Katolik lagi lah seperti itu. Alhasil dia melakukan berbagai cara untuk dapat mengedepankan dan juga untuk dapat menaikkan agama Katolik lah gitu. Alhasil tahu kalian apa yang dibuat sama dia? Dia menikah dengan Philip II yang merupakan putra dari Kaisar Spanyol. Dan sebenarnya pernikahan ini juga dilakukan oleh Mary untuk apa? Untuk dapat mencegah saudari tirinya, yaitu Elizabeth I, untuk naik sebagai ratu dan menggantikan tahtanya gitu. Elizabeth I ini juga, kalau teman-teman ada nonton Anne Boleyn tadi, kalian memang harus nonton dulu Anne Boleyn sebelum kalian nonton ini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau yang belum nonton. Jadi si Elizabeth I ini tuh merupakan anak dari Anne Boleyn, ratu tanpa kepala yang di video sebelumnya, dan merupakan istri kedua dari Raja Henry ke-8. Istilahnya si Mary itu punya dendam tersendiri lah gitu sama si Anne Boleyn ini ya. Kayak mana gak dendam lah kan. Kayak aduh dia nih, ibu dia nih yang rebut bapak aku segala macem. Kayak mana gak dendam. Ya harusnya gak dendam ya teman-teman ya Sobat Izzy. Kalian kalau harus ada di posisi itu harusnya gak dendam. Cuman pasti ya kita manusiawi lah. Pasti ada rasa kayak
Kenapa gitu. Nah jadi karena untuk mencegah si adiknya ini naik, dia nikah. Jadi Kia agak bingung di sini kenapa. Yang bikin Kia bingung itu adalah si Mary Tudor ini menikah benar-benar karena cinta atau karena ada dua hal di belakang tadi. Yang pertama karena dia nggak mau adiknya naik. Yang kedua dia ingin memperkuat aliansi komunitas Katolik gitu. Karena kan dia nikah dengan Philip II gitu kan. Jadi ya itu hanya Mary Tudor yang tahu lah ya. Mary Tudor dan sang pencipta yang tahu. Nah jadi Sobat Easy, selama pemerintahan si Mary ini sebenarnya timbul banyak pro kontra tadi. Nggak harus si Mary yang naik. Kita lihat di Indonesia aja, siapapun yang naik jadi presiden kan timbul pro kontra gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di si Mary ini, masa pemerintahannya ini, pro kontra yang timbul itu adalah kelegaan terhadap para masyarakat yang mengandung agama Katolik. Karena pemimpinnya nih yang naik nih agamanya Katolik nih, lebih mengedepankan tentang Katolik, dan ancaman ataupun rasa ketakutan, kekhawatiran bagi masyarakat yang menganut agama Protestan ya gitu kan. Apalagi kan si Mary ini tuh terkenal dengan kekejamannya gitu ya. Kekejamannya kayak tadi Kia bilang, kayak spoiler di awal, bahwasanya 3 tahun setelah kepemimpinan Mary ini membakar hidup-hidup 300 orang pemeluk agama Protestan yang menolak untuk merubah keyakinannya. Sebenarnya ini nggak boleh ya kan. Setiap orang itu kan punya hak, kayak gimana ya, setiap orang tuh punya haknya masing-masing gitu lah untuk, apalagi nih perihal keyakinan nih, hubungan transcendental, ya pokoknya kayak gitulah ya. Pokoknya ini hubungan kita antara kita dengan Tuhan gitu. Terserah kita mau percaya sama yang mana. Tapi ini memang si Mary ini tuh gimana caranya kalian semua harus menganut Katolik, kalian semua harus percaya dengan apa yang aku percaya gitu. Alhasil dia membakar 300 orang hidup-hidup. Gimana gitu. Kita bakar ayam 300 saja jumlahnya, udah kayak mana ini, bayangin aja manusia dibakar 300 orang. Masya Allah kali ya. Semoga kita dihindari dengan cerita-cerita seperti itu dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Dan mirisnya Sobat Easy, bukan hanya 300 orang yang dibakar hidup-hidup, tapi dia juga baru lihat di sini, dia juga mengeksekusi 90 pemberontak termasuk sepupunya tadi yaitu Lady Jane Grey. Pemberontak di sini mungkin pemberontak yang nggak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Mary dalam konteks agama tadi, masih dalam konteks itu, Protestan dan Katolik gitu. Jadi bukan hanya itu saja gitu ya. Si Mary ini juga memenjarakan Elizabeth I atas tuduhan pengkhianatan. Dia berkhianat bisa dipenjarakan. Bayangin aja kalau misalnya orang yang berkhianat bisa dipenjarakan, seberapa penuhnya penjara di Indonesia saat ini. Tapi ya udahlah. Nah, karena kekejaman dari si Mary Tudor inilah akhirnya Mary ini dijuluki oleh para rakyat dan masyarakat yang ada di sana sebagai julukan Bloody Mary. Begitu teman-teman. Jadi itulah asal usulnya gitu ya. Tapi emang beneran kejam sih. Kalian kalau punya pemimpin yang kejam kayak gitu kayak mana kalian? Apakah kalian memutuskan untuk menjatuhkan dia secara paksa atau kalian tetap mengikuti apa yang dia lakukan gitu? Oke Sobat Easy, akhirnya tibalah suatu saat di mana kepemimpinan dari Mary Tudor ini pun berakhir, yaitu pada tahun 1558. Mungkin ini kakek kalian yang udah lahir ya. Nah itu tepatnya pada 5 tahun setelah masa kepemimpinan dari Mary Tudor. Jadi teman-teman, pada tahun tersebut Mary ini tuh jatuh sakit setelah merebahnya suatu penyakit ataupun wabah influenza di Inggris pada tahun 1598 pada tanggal 17 November. Nah, jadi karena itulah Mary dinyatakan meninggal dunia. Jadi dia tuh jatuh sakit ya, teman-teman. Jadi Mary itu jatuh sakit, alhasil dia meninggal dunia. Dan itulah berakhir masa kepemimpinannya. Kalau misalnya dia nggak sakit, kita juga nggak tahu sebenarnya dia tuh bakal sampai kapan gitu memimpin. Nah, karena dia meninggal, banyak orang yang merasa lega karena akhirnya nggak ada lagi ratu sekejam dia gitu. Tapi satu sisi juga banyak yang merasa kehilangan gitu ya. Karena ya balik lagi, namanya juga manusia, nggak semuanya itu benci sama dia, ada juga yang suka sama dia, tapi mungkin lebih banyak orang yang gak suka sama dia karena kekejaman dia tadi gitu ya. Iya sih, kejam banget soalnya. Dan alhasil teman-teman, dikarenakan Mary dan Philip ini yaitu suaminya tidak memiliki keturunan, akhirnya tahta pun diturunkan kepada adik tirinya yaitu Elizabeth I. Walaupun dia sudah melakukan berbagai cara untuk Elizabeth ini gak naik, tapi ujung-ujungnya setelah dia meninggal tetap harus adiknya yang naik, yaitu Elizabeth I, anak dari Anne Boleyn. Oke Sobat Easy, itulah cerita kita pada hari ini, yaitu mengenai ratu yang bisa naik tahta tanpa adanya pernikahan dan juga ratu di Inggris yang terkenal atas kekejamannya sampai-sampai disebut sebagai Bloody Mary. Dan sekian cerita kita ataupun cerita bareng Kia hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan buat kalian yang mau ataupun yang punya saran nih, ntar kami bakal bahas apa, kalian boleh langsung aja komen di bawah. Jangan malu-malu buat komen, terserah kalian mau komen apa pun, terserah nggak apa-apa sih. Kalian komen, kalian misalnya Kak, kami nih punya ide bahas ini segala macam, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalnya saran kalian nanti menurut kami oh cocok nih, kami bakal bahas itu. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Easy to you, easy to understand, and see you.